Orang yang berdiri di belakang Ye Chen bukan orang lain, dia adalah Pangeran Iblis. Kau mencurigakan. Kenapa mengubah wajahmu? Tatapan mata pangeran dingin dan menatap Ye Chen. Akhir-akhir ini, suasana hati pangeran sangat buruk. Pemenjaraan kaisar juga memalukan. Pada saat ini, tentu saja, aku ingin mencari seseorang untuk melampiaskan amarahku. Jelas, Ye Chen telah menjadi sasaran kemarahan Pangeran Iblis saat ini. Hanya untuk menghindari musuh. Tidak ada tujuan lain, kata Ye Chen ringan. Untuk menghindari musuh. Siapa musuhmu? Pangeran menatap Ye Chen dengan curiga. Ada apa dengan pangeran? Ye Chen menatap Pangeran Iblis dengan sangat dalam. Pangeran berkata dengan dingin, apakah ini nada bicaramu padaku? Pangeranku sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini, dan sayangnya, kau terkena moncong senjata. Aku akan memberimu kesempatan, selama kau bisa lolos dari tanganku, maka kau bisa hidup. Layak menjadi saudara, aku suka bermain game seperti itu. Ye Chen berkata dalam hati dengan tak berdaya, tetapi mulutnya berkata, Pangeran Iblis begitu kuat dan statusnya mulia. Mengapa aku harus menemuinya? Jangan bertele-tele, kau akan mati hari ini. Pangeran Iblis berkata dengan dingin. Setelah itu, Pangeran Iblis langsung melancarkan tangannya, dan aliran roh jahat mengalir keluar. Dia dingin dan haus darah, dan memancarkan aura pembunuh yang menakjubkan. Tatapan mata Ye Chen tenggelam, dan kekuatan Pangeran Iblis jauh lebih tinggi daripada Pangeran Iblis. Jika tidak cocok dengan cahaya suci, akan sangat sulit untuk mengalahkan Pangeran Iblis. Terlebih lagi, akan lebih sulit untuk melarikan diri. Dalam hal ini, kita hanya bisa menyelesaikannya secepat mungkin. Kita bisa membunuhnya terlebih dahulu. Jiwa tua itu berkata dengan tegas. Ye Chen juga punya ide seperti itu. Sekarang dia tidak punya waktu untuk menunda. Dia hanya bisa menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Pada saat Pangeran Iblis menyerbu masuk, mata Ye Chen berbinar dengan rasa ingin membunuh. Dalam sekejap, cahaya suci menyelimuti. Formasi Taiji A Trigram dikorbankan, dan Pangeran Iblis terperangkap dalam formasi tersebut. Rune-rune itu memancarkan cahaya suci dan bergegas untuk membunuh Pangeran Iblis. Pangeran Iblis tidak menyangka akan terbunuh oleh cahaya suci tersebut. Dia terkejut, tetapi tidak bereaksi. Beberapa kali cahaya suci membunuh Pangeran Iblis, yang langsung ditembus oleh cahaya suci tersebut. Ah! Pangeran itu berteriak dan menatap Ye Chen dengan ngeri dan marah, itu cahaya suci. Itu aman dan sehat, tetapi kamu akan menabraknya, jadi kamu hanya bisa mengatakan bahwa kamu mencari kematian. Ye Chen mendengus dingin, dan cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya datang lagi. Pangeran jahat itu meraung dan mundur. Bagaimana mungkin Ye Chen membuatnya melakukan apa yang diinginkannya? Menara emas hitam berpola naga dan tripod penjara gajah dewa dikorbankan pada saat yang sama, menghalangi mundurnya Pangeran Iblis, dan kedua harta itu ditekan pada saat yang sama. Pangeran Iblis mengeluarkan sejumlah besar ki jahat, memainkan sepotong sihir, dan bertabrakan dengan dua harta. Tripod penjara gajah dewa dan menara emas hitam berpola naga terguncang, dan tubuh Pangeran Iblis mundur. Pada saat yang sama, cahaya suci menyelimuti dan berubah menjadi cahaya pedang dan terputus. Puff! Tubuh Pangeran Iblis terbelah oleh cahaya suci, dan ada beberapa bekas luka di tubuhnya. Aliran ki jahat dimurnikan. Napas Pangeran Iblis melemah, dan wilayahnya jatuh. Tinju ganda Ye Chen dihancurkan. Metode pertarungan suci dan Jiuxiong di area terlarang menggunakan tangan mereka bersama-sama. Kekuatan bertarung tiba-tiba meningkat. Tinjunya ditutupi dengan cahaya suci, dan mereka menyapu langit. Pangeran Iblis meraung ke langit dan bertabrakan dengan Ye Chen. Seluruh tubuhnya terlempar keluar dan lengannya langsung meledak, berubah menjadi awan kabut darah. Menara emas hitam berpola naga itu ditekan dalam sekejap. Bahkan sebelum Pangeran Iblis bisa melawan, dia terjebak oleh menara emas hitam berpola naga itu. Ye Chen melemparkan menara emas hitam berpola naga itu ke dalam diagram 8 diagram Tai Chi, memurnikan pangeran sihir dengan cahaya suci. Ah! Pangeran Iblis berteriak di menara emas hitam berpola naga itu. Ki jahat di seluruh tubuhnya terus-menerus dimurnikan, dan tidak ada cara untuk melawannya. Tetapi pada awalnya, setelah pukulan tak terduga Ye Chen, dia tidak punya ruang untuk melawan. Sekarang, hati Pangeran Iblis itu penuh dengan penyesalan.
Pertempuran tadi sangat singkat, tetapi ada banyak kebisingan di kota yang suram itu. Ye Chen segera meninggalkan tempat kejadian dan pergi ke gerbang kota. Siapa yang bertarung tadi? Aku merasakan napas yang mengerikan, yang membuatku gemetar. Tepat setelah Ye Chen pergi, banyak orang muncul. Setelah merasakan napas pertempuran, mereka tidak hanya terkejut. Ye Chen bergegas ke gerbang dengan kecepatan tercepat. Tidak jauh dari gerbang, Ye Chen menunjukkan langkah yang sangat tenang menuju gerbang. Ye Chen pergi ke gerbang kota, kekuatan jiwa tersebar, seluruh saraf orang tegang. Selama keluar dari kota iblis, maka lautnya luas, dan langitnya cukup tinggi untuk burung terbang. Ye Chen berjalan ke gerbang kota. Pada saat ini, sesosok muncul di gerbang kota, menghalangi jalan Ye Chen. Ye Chen mengerutkan kening. Pria ini tidak lain adalah tuan dari keluarga Qiu. Setelah Hualong memasuki kota, untuk mencegah Ye Chen meninggalkan kota sebelum mereka menutup kota, pemimpin keluarga Qiu diam-diam menjaga gerbang kota. Selama ada orang yang keluar dari kota, dia akan menghentikannya terlebih dahulu. Tidak seorang pun diizinkan meninggalkan kota. Keluarga Qiu adalah saluran dingin utama. Mengapa kamu tidak bisa keluar dari kota? Apakah itu perintah Kaisar Iblis? Ye Chen tahu bahwa Tuan Qiu tidak mengenalinya, jadi dia berkata dengan tenang. Tuan keluarga Qiu mendengus dingin, Kaisar Iblis tidak memberi perintah, tetapi kamu bisa mencobanya. Kamu hanya perlu melangkah satu langkah lagi, dan tidak ada amnesti untuk membunuh. Ini adalah kota kerajaan iblis. Apakah terserah kamu atau Kaisar? Apakah kamu akan memberontak? Ye Chen mencela dengan marah. Tuan keluarga Qiu mengubah wajahnya dan memberontak. Jika Kaisar Iblis mendengar ini, dia akan mati. Ada mata-mata teran di kota Kaisar Sihir. Sekarang tidak ada kota yang disegel, tetapi perintah akan segera diberikan. Jadi sebelum ini, siapapun boleh menjadi mata-mata. Tuan keluarga Qiu menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin. Petik 2. Kau tampak seperti mata-mata bagiku. Kau bilang ada mata-mata. Mata-mata itu akan datang ke kota sihir untuk menangkapmu. Kau pikir mata-mata itu bodoh? Ye Chen berkata, teruslah maju. Karena dia mendapat berita yang sangat penting bahwa kota itu akan segera ditutup. Ketika seluruh kota berada di bawah darurat militer dan seluruh kota mencarinya, dia benar-benar dikutuk. Apakah kau ingin mati? Keluarga Qiu adalah saluran dingin utama. Ye Chen masih terus maju dan berkata, tangkap mata-matamu. Aku keluar dari kotaku. Aku belum menutup kota. Mari kita tunggu sampai kota ditutup. Kau terburu-buru untuk keluar, pasti ada masalah. Tuan keluarga Qiu memberikan minuman dingin dan melangkah ke arah Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin, aku lihat kamu pencuri yang memanggil untuk menangkap pencuri. Ye Chen melangkah maju dengan cepat, dan mendatangi kepala keluarga Qiu. Kepala keluarga Qiu meraung dan membunuhnya dengan satu pukulan. Ye Chen tiba-tiba menghilang. Wajah kepala keluarga itu berubah. Pada saat ini, Ye Chen telah tiba di gerbang kota. Pada saat ini, kepala keluarga Qiu tahu bahwa dia telah ditipu. Baru saja Ye Chen tidak punya ide untuk bertabrakan dengannya, tetapi hanya mengguncangnya. Ye Chen tidak kembali untuk bergegas ke gerbang kota. Pemilik keluarga Qiu bukan vegetarian. Dia segera menyusulnya. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Ye Chen, dan dia mendekat dalam sekejap mata. Ye Chen segera memurnikan kristal darah, dan terus-menerus mengoperasikan hukum waktu dan ruang. Waktu dan ruang berputar, dan tubuhnya bergerak cepat, meninggalkan kota dalam sekejap. Sekarang, selama kita berada di luar kota, itu akan jauh lebih mudah dilakukan. Selain itu, kepala keluarga Qiu adalah satu-satunya yang harus menghadapi lebih sedikit masalah daripada sebelumnya. Ye Chen mempercepat dengan gila-gilaan, dan tuan keluarga Qiu mengejarnya, dan mereka jauh dari kota kekaisaran sihir dalam sekejap. Kota kerajaan iblis akan segera disegel. Kalian harus melarikan diri ke tempat yang jauh. Begitu kalian bertarung sengit dengan tuan keluarga Qiu, gerakan itu akan tetap menarik perhatian yang kuat di kota. Ye Chen berpikir dalam benaknya bahwa kristal darah yang kuat tidak digunakan untuk waktu yang lama, dan pemurniannya telah selesai. Aku melihat di mana kalian bisa melarikan diri. Tuan keluarga Qiu meraung di belakang Ye Chen. Ye Chen tidak memperhatikannya. Dia berlari liar sepanjang jalan. Dia semakin jauh dan semakin jauh dari kota kejahatan.
Pada saat ini, sejumlah besar orang kuat keluar, perintah Kaisar Sihir turun, kota ditutup, banyak orang kuat bergegas keluar dari aula, dan mulai mencari di seluruh kota. Di mana Qiu Feng, Hu dan Hualong datang ke gerbang kota, tetapi mereka tidak melihat sosok Qiu, dan wajah mereka menjadi suram. Kali ini, lebih baik menangkap orang yang kamu katakan memiliki cahaya, jika tidak, jika Kaisar Iblis tidak senang, kalian semua akan mati. Seorang pria berjubah darah berkata dengan dingin. Wajah Hu dan Hualong menjadi jelek. Aneh bahwa kepala Qiu hilang saat ini. Apakah orang itu meninggalkan kota? Apakah Chou Feng mengejarnya? Wajah Hualong berubah. Kepala keluarga Hu juga menjadi pucat. Jika dia menangkapnya, tidak apa-apa. Jika tidak, masalahnya akan besar. Kota Kekaisaran Sihir yang awalnya suram tiba-tiba menjadi ramai. Penjaga dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mulai mencari di kota, membuat orang-orang panik. Pada saat ini, Ye Chen telah keluar dari kota jahat. Tuan keluarga Qiu mengejarnya sepanjang jalan. Ye Chen tidak bisa membuangnya. Itu benar-benar pengikut. Karena kamu tidak bisa membuangnya, beri dia warna untuk dilihat. Ye Chen melihat kembali ke keluarga Qiu, lalu terjun ke sebuah lembah dan menghilang. Tuan keluarga Qiu menyusulnya dan bergegas ke lembah tanpa ragu-ragu. Lembah itu sangat dalam. Tuan keluarga Qiu melihat sekeliling dan merasakan napas Ye Chen. Lihat kemana kamu pergi sekarang. Pemimpin keluarga Qiu berkata dengan dingin. Mengapa aku harus lari? Sekarang kau sendirian, bahkan jika kekuatanmu lebih kuat dariku, tetapi kau lupa bahwa aku memiliki cahaya khusus untuk menahanmu. Ye Chen keluar dari lembah yang dalam dan menatap tuan keluarga Qiu dengan mencibir. Kepala keluarga Qiu menatap Ye Chen dan melihat senyum di wajahnya. Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Kau tidak ingin melarikan diri, bahkan jika kau adalah cahaya suci. Dalam menghadapi kekuatan absolut, cahaya tidak ada gunanya. Tuan Qiu mendengus dingin. Cahaya itu tidak berfungsi. Benarkah? Kalau begitu cobalah. Sepanjang waktu Ye Jiedun diterangi oleh cahaya sepanjang waktu. Sebuah susunan besar muncul di lembah, dan tuan dari keluarga Qiu berada di tengah susunan. Ada lebih banyak rune di sini. Dalam susunan 8 trigram taiji, cahaya suci melonjak seperti angin puyuh. Itu menggulung sejumlah rune dan menjebak tuan dari keluarga Qiu di tengah. Cahaya itu mengeluarkan beberapa sinar cahaya dan membunuh keluarga Qiu secara langsung. Cahaya-cahaya ini kuat, dan ada jimat sihir di atasnya. Ini ditambahkan oleh Ye Chen pada daftar penyegelan dewa. Tuan dari keluarga Qiu mengubah wajahnya dan merasakan ancaman besar. Dia meraung dan roh jahat bergegas keluar di belakangnya. Seluruh susunan bergetar dengan kekuatan yang kuat. Hiss! Cahaya suci bertabrakan dengan gas jahat, dan gas jahat dimurnikan, tetapi cahaya suci juga terguncang. Di hadapan kekuatan yang kuat, cahaya tidak dapat sepenuhnya ditahan. Ye Chen meluncurkan metode suci pertempuran dan pertempuran. Jiu Chong di medan larangan dewa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuhnya dengan kedua tinjunya. Kekuatan yang mendominasi menghantam masa lalu, menyebabkan beberapa masalah bagi pemilik keluarga Qiu. Kali ini serangan utamanya masih merupakan susunan 8 trigram palsu, Ye Chen hanya sebagai pembantu. Tuan keluarga Qiu meraung, dan kekuatan yang dahsyat meledak, dan serangan Ye Chen hancur. Namun, setelah cahaya suci terbunuh, ki jahat pada tuan keluarga Qiu dimurnikan. Wajah tuan keluarga Qiu muram, dan ki jahat adalah akarnya. Setelah dimurnikan, alam dan kekuatannya akan jatuh. Jika terus seperti ini, dia akan berada dalam dilema. Ye Chen menekan masa lalu bersama dengan pagoda emas hitam berpola naga dan tripod penjara kota Gajah Dewa. Kedua harta itu berubah menjadi gunung, dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa setelah ditekan. Tuan keluarga Qiu meraung dan menawarkan pedang ajaib. Pedang ajaib itu penuh dengan cahaya ajaib. Sebuah pedang ditebaskan ke menara emas hitam berpola naga dan tripod penjara kota Gajah Dewa. Kekuatan dahsyat itu jatuh, dan menara emas hitam berpola naga dan tripod penjara kota Gajah Dewa hancur berkeping-keping. Namun, kedua harta karun ini luar biasa dan tidak dapat dihancurkan sama sekali. Ye Chen mendesak cahaya suci untuk menyapu, dan cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya keluar bersama-sama, membentuk situasi pengepungan, dan benar-benar menjebak tuan keluarga Qiu dalam cahaya suci.
Tuan keluarga Qiu berada di tengah susunan, yang merupakan tempat paling intensif dan kuat untuk cahaya suci. Ki jahatnya terus-menerus dimurnikan. Dia ingin bergegas keluar, tetapi diblokir kembali oleh serangan terus-menerus Ye Chen. Ini membuatnya sangat tertekan. Awalnya, dengan kekuatannya, dia tidak takut dengan cahaya suci Ye Chen, tetapi sekarang dia telah memasuki perangkap yang dirancang oleh Ye Chen, dan hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan penyesalan. Pagoda emas hitam berpola naga dan tripod penjara kota Sensi yang terus-menerus ditekan, tetapi mereka tidak dapat dihancurkan. Selama mereka dapat menyebabkan masalah bagi tuan keluarga Qiu dan mencegahnya keluar dari formasi, itu tidak masalah. Ye Chen juga terus menyerang, tinjunya bergulir dan melambai, dan kekuatan yang kuat menyapu terus-menerus. Tuan keluarga Qiu sama saja dengan diserang, dan giginya terkatup karena marah. Dia sangat tertekan. Dengan pembunuhan cahaya suci yang terus-menerus, aliran ki jahat dimurnikan, dan tuan keluarga Qiu meraung liar. Jika dia tidak bergegas keluar, dia pasti akan ditanam di sini. 9 hari Guntur Fu, bunuh. Feng Fu, bunuh. Ye Chen, pada saat yang sama, mengorbankan 2 Fu Zuan yang hebat. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan 9 surga Guntur Fu di kerajaan iblis. Dengan peningkatan kekuatan Ye Chen, kekuatan jimat Guntur 9 surga juga telah meningkat pesat. Guntur yang kuat tiba-tiba jatuh, dan wajah pemimpin keluarga Qiu berubah drastis. Dia tidak pernah mengira Ye Chen memiliki cara seperti itu. Pada saat yang sama, angin puyuh hitam menyapu, mencabik-cabik ruang menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, tuan keluarga Qiu merasakan ancaman besar. Dia meraung, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi lautan. Sebuah pedang besar muncul di belakangnya. Roh jahat dari pedang raksasa yang sakit membubung ke langit dan mengirimkan kekuatan besar. Ledakan, pedang besar itu jatuh, membelah langit, dan memusnahkan cahaya suci. Pada saat ini, tuan keluarga Qiu dengan cepat bergegas keluar dari formasi. Melihat situasinya, Ye Chen segera mengorbankan tripod penjara kota gajah dewa dan pagoda emas hitam dengan pola naga, dan menembak dan membunuh kepala keluarga Qiu. Keluar dari sini, tuan keluarga Qiu meraung, dan pedang ajaib itu jatuh lagi. Bang! Tripod penjara kota Sensiang dan menara emas hitam dengan pola naga semuanya terpotong. Tubuh Ye Chen dengan cepat mundur, dan beberapa guntur jatuh. Tuan keluarga Qiu menahannya dengan pedang ajaib. Seluruh tubuh Ki Iblis membentuk batas untuk menahan serangan guntur. Angin puyuh hitam dan guntur langit membunuh bersama. Meskipun tuan keluarga Qiu memblokir serangan seperti itu, dia juga tampak sangat malu. Selain itu, roh jahatnya banyak dimurnikan. Pada saat ini alam juga jatuh, dengan semburan kemarahan menatap Ye Chen, meraung, hari ini aku harus membunuhmu. Aku harus mengatakan bahwa kekuatanmu benar-benar mengerikan. Tapi hari ini kau ingin membunuhku, itu tidak mungkin. Seluruh tubuh Ye Chen terbungkus dalam cahaya suci. Berdiri di mata susunan 8 trigram Taiji, Ye Chen ditutupi oleh lapisan cahaya suci yang tebal, dan ki jahat tidak dapat menembusnya. Tuan keluarga Qiu melihat pemandangan ini, dan matanya menjadi semakin dingin. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan suara rendah, terlalu ceroboh. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari istana sihir. Ngomong-ngomong soal kota sihir, sekarang kurasa kota itu harus ditutup. Kalau tidak salah, keluarga Hua dan keluarga Hu akan melapor ke Kaisar Iblis agar kamu tetap tinggal dan menjaga gerbang. Sekarang setelah aku keluar, tidak ada gunanya menyegel kota. Apalagi, saat ini, kota itu penuh dengan kegembiraan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika kamu menangkapku, Kaisar Iblis tentu akan senang, dan dia juga bisa memberimu hadiah besar. Tapi jika kamu tidak bisa menangkapku, kamu bahkan tidak bisa melihat bayanganku. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kaisar Iblis? Mendengar ini, kepala keluarga Qiu gemetar, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Ye Chen melanjutkan, Kaisar Iblis pasti akan sangat marah. Saat itu, keluarga Bunga, keluarga Hu, dan keluarga Qiu di kota jahat akan hancur. Beruntung sekali kalian bisa keluar, kalau tidak, bahkan kota kekaisaran iblis tidak akan bisa keluar sekarang. Kalian harus berterima kasih padaku. Sialan, kalian sudah melakukan semua ini. Mulai sekarang, aku bahkan tidak akan berani memasuki kota jahat.
Tuan keluarga Qiu meraung. Dia bisa saja menjadi penguasa yang baik di kota jahat, tetapi sekarang dia akan menjadi anjing yang tersesat. Aku yang melakukan semuanya. Kalian yang bertanggung jawab atas semua ini. Ye Chen mendengus dingin, aku sarankan kalian cepat bersembunyi, habiskan waktu bersamaku di sini, cepat atau lambat akan tamat. Kota Iblis. Bagaimana dengan orang yang memiliki cahaya? Pria berjubah darah itu berteriak pada naga bunga dan kepala keluarga Hu. Hualong dan kepala keluarga Hu berkeringat. Jika Ye Chen tidak tertangkap, mereka akan tamat. Kami mengejar orang itu ke kota iblis. Dia pasti kabur lagi. Hualong berkata dengan tergesa-gesa. Pria berjubah darah berkata dengan dingin, apa kau kabur lagi? Sekarang kau bahkan tidak melihat bayangan hantu. Apa kau mempermainkan kami? Aku tidak berani. Kaisar Iblis sangat marah sekarang, jadi kalian berdua akan mati. Suara pria berjubah darah itu penuh dengan aura pembunuh. Tidak, kami benar-benar telah melihat orang-orang yang memiliki cahaya. Jika kita mengusir mereka sekarang, kita masih dapat menemukan mereka. Bunuh. Pria berjubah darah itu tampak dingin dan tidak mendengarkan mereka sama sekali. Setelah suara itu turun, kedua pria kuat di sekitarnya segera mengulurkan tangan mereka dan memotong pedang ajaib di tangan mereka, yang sangat kuat dan mengerikan. Jangan, puff, puff. Pemimpin keluarga Hualong dan Hu terbunuh oleh pedang dan tubuh mereka terbelah menjadi dua. Pergi ke kota jahat dan hancurkan Huajia dan Hujia. Yang lain mengejar orang yang memiliki cahaya, dan mereka harus menemukannya. Suara dingin pria berjubah darah. Ya. Orang kuat di kota kerajaan iblis harus bergerak satu demi satu. Ini adalah bagian terkuat dari seluruh dunia iblis rakyat. Begitu orang-orang ini mengambil tindakan, seluruh dunia iblis akan berguncang 3 kali. Saat ini, di luar kota jahat, Ye Chen dan tuan keluarga Qiu masih dalam konfrontasi. Sudahkah kamu memikirkannya? Jika kamu tidak harus mati bersamaku, kamu akan mati bersama Ye Chen sepasang untuk mati bersama melihat ke arah. Kepala keluarga Qiu menatap Ye Chen dengan marah. Dia tidak rela kehilangan segalanya seperti ini. Namun, kata-kata Ye Chen tidak masuk akal. Jika dia dikonsumsi di sini, dia akan dikutuk. Di masa depan, aku akan membiarkanmu mengembalikan akun ini. Kepala keluarga Qiu menggertakkan giginya dan pergi dengan perasaan membunuh yang menakutkan. Ye Chen melihat kepala keluarga Qiu pergi, tetapi dia tidak rileks. Sarafnya tegang. Pada saat ini, dia sama sekali tidak bisa rileks, karena kepala keluarga Qiu telah pergi ke permukaan, tetapi dia tidak serta-merta pergi. Setelah beberapa saat, Ye Chen merasa tidak ada gerakan dan napas di sekitarnya, jadi dia sedikit rileks dan berkata pada dirinya sendiri, dunia iblis manusia tidak bisa bertahan lama. Dia hanya bisa pergi ke tempat lain untuk sementara. Ye Chen menyingkirkan susunan 8 trigram taiji dan segera berubah menjadi bayangan dan menghilang di malam hari. Sehari kemudian, Ye Chen muncul di hutan dan duduk bersila di atas batu besar. Sejak dia meninggalkan dunia iblis, Ye Chen datang ke sini dan duduk bersila selama sehari. Apakah pengepungan kota kejahatan ada hubungannya dengan mengguncang putra dewa? Ye Chen membuka matanya, dan dia telah memikirkannya. Terlalu mencurigakan untuk mengguncang putra dewa, tetapi dia juga dikepung, yang membuat Ye Chen merasa bahwa masalah ini mungkin tidak ada hubungannya dengan dia, dan semuanya menjadi rumit dan membingungkan. Masalah ini ada hubungannya dengan fakta bahwa 80% orang ada hubungannya dengan dia. Meskipun dia dikepung, dia sedang bermain sandiwara. Untuk menunjukkan kepadamu, kota Yao Guang Shengzi terlalu dalam untuk diremehkan. Jiwa tua itu memiliki mata yang tajam dan cara pengalaman yang lama. Dia telah berjalan lebih banyak jembatan daripada Ye Chen. Dilihat dari pengalamannya, mengguncang putra dewa ada hubungannya dengan itu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, sekarang tidak ada bukti, hanya bisa mengatakan lebih hati-hati, lain kali melihatnya, lebih waspada. Ye Chen berlatih di hutan ini selama lebih dari setengah bulan sebelum dia keluar. Sekarang kekuatannya telah ditingkatkan ke puncak 4 tingkat gangguan, bahkan jika dia mampu bertarung dengan 6 tingkat gangguan biasa. Masih ada 1 bulan lagi. Batas waktu 1 tahun akan berakhir. Kemudian aku dapat memilih untuk bergabung dengan Tanah Suci Sanxing. Ketika aku mendapatkan pil Jiushuan Huanhun, ada harapan bagimu untuk bangkit kembali.
Ye Chen tersenyum, seolah melihat harapan. Hun Lao memiliki sedikit kegembiraan dan harapan di dalam hatinya, tetapi dia juga tahu bahwa bahkan jika dia bergabung dengan Tanah Suci Sanxing, dia tidak akan bisa mendapatkan pil Zhoushuan Huan Hun. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia memiliki harapan seperti itu. Kamu tidak perlu terlalu peduli padaku. Pil pemulihan jiwa 9 putaran tidak begitu mudah didapat. Itu adalah ramuan, kata jiwa tua itu. Ye Chen dengan tegas berkata, aku pasti akan mencoba untuk menghidupkanmu kembali. Sudah cukup memilikimu. Jiwa tua itu tersenyum senang. Setelah Ye Chen keluar dari hutan, dia telah mencapai batas bumi iblis. Di seluruh dunia iblis, wilayah yang ditempati oleh iblis adalah yang terbesar. Selain dua wilayah puncak dewa dan iblis dan dunia iblis manusia, semua tempat lainnya adalah wilayah iblis. Ada banyak suku, besar dan kecil, di antaranya suku yang lebih besar dapat dianggap sebagai kota. Pergi ke gerbang ruang angkasa terlebih dahulu, dan kamu akan pergi dari sini dalam sebulan. Ruang lingkup kegiatan berpusat di gerbang ruang angkasa, tidak terlalu jauh. Ye Chen sepanjang jalan menuju pintu ruang angkasa. Beberapa hari kemudian, Ye Chen berjalan dan berhenti. Dia melewati banyak suku iblis. Tidak ada satupun dari suku-suku ini yang memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat. Yang paling kuat adalah gangguan. Ini dia, tapi bagaimana dengan pintu ruang angkasa? Ye Chen datang ke tempat di mana dia baru saja datang ke dunia iblis, tetapi pintu ruang telah menghilang. Ye Chen yakin bahwa dia pasti tidak berada di tempat yang salah. Dia berbalik di dekatnya dan tidak melihat pintu ruang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang terjadi di sini? Di mana pintu ruang? Wajah Ye Chen jelek, dan dia memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Apakah sesuatu terjadi dan pintu ruang ditutup? Petik 2. Jika pintu ruang ditutup, kamu tidak akan dapat kembali ke dunia manusia. Ekspresi jiwa tua itu menjadi bermartabat. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana pintu ruang bisa ditutup? Kami tidak mendapat berita apapun. Ye Chen mengepalkan tinjunya. Dia tidak bisa tinggal di dunia iblis seperti ini. Jangan khawatir, meskipun pintu ruang ditutup sementara, klan iblis pasti akan membuka pintu ruang, dan kemudian mencoba menemukan cara untuk keluar lagi. Kata jiwa tua itu. Tangkap orang dari ras iblis dan biarkan dia membuka pintu angkasa. Ucap Ye Chen dingin. Jiwa tua itu berkata, tidak semua orang iblis dapat membuka pintu ruang angkasa. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda tidak dapat membuka pintu ruang angkasa sama sekali. Paling tidak, Anda dapat membuka pintu ruang angkasa dengan dunia manusia hanya ketika Anda memiliki kekuatan untuk mencapai keadaan kebugaran. Perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ketika dia ingin membuka pintu, dia harus membuka pintu itu. Sekarang saya hanya bisa menunggu. Jiwa tua itu menggelengkan kepalanya. Ye Chen juga menjadi tenang, sekarang cemas juga tidak ada gunanya, kuncinya adalah berpikir tentang bagaimana untuk terus bertahan hidup di dunia iblis ini. Apakah Anda meninggalkan dunia iblis? Inilah yang lebih dikhawatirkan Ye Chen. Dunia manusia, berapa banyak orang yang masih hidup yang telah memasuki dunia iblis? Tanya lelaki tua di gerbang ruang angkasa. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, yang mati, yang hidup telah dirasuki iblis. Jika saya tidak melarikan diri dengan cepat, saya akan terjebak di dunia iblis, tetapi pintu ruang angkasa ditutup. Itu benar-benar kesalahan generasi muda. Apakah benar-benar dirasuki setan? Orang tua itu menatap jalan sang putra. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengangguk, ada seorang Ye Chen, tetapi dia dirasuki setan. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, tetapi aku tidak bisa menyelamatkannya. Menggelengkan wajah sang putra, orang tua itu mendesah dalam-dalam dan berkata, inilah hidup. Tutup saja pintu ruang angkasa. Sayang sekali pintu ruang angkasa itu tertutup. Tatapan matanya begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat apa yang sedang dipikirkannya. Sehari yang lalu, Yao Guangzhengzi dikejar dan dibunuh oleh sekelompok orang kuat iblis, yang menyerbu ke pintu ruang angkasa sepanjang jalan. Orang kuat dari klan iblis bumi mengejarnya. Orang tua yang menjaga pintu ruang angkasa itu dengan tegas melancarkan serangan. Pertempuran sengit itu membuat pintu ruang angkasa itu runtuh dan tertutup sepenuhnya. Pintu ruang angkasa itu tertutup,
yang berarti orang yang memasuki dunia iblis tidak dapat keluar tepat waktu. Orang tua itu melihat nama-nama pada daftar itu, dan jejak jiwa Ye Chen masih ada di sana, tetapi Yao Guang Zhengzi mengatakan Ye Chen telah dirasuki iblis. Meskipun orang tua itu tidak dapat mempercayainya, dia tidak dapat menemukan kesalahan dalam kata-katanya. Dia tidak dapat mempercayainya. Sayang sekali, dengan lambaian tangan orang tua itu, daftar emas itu langsung rusak, dan tidak ada gunanya menyimpan daftar ini. Dunia iblis. Ye Chen berdiri di puncak gunung dengan tangan ke bawah dan pintu ruang angkasa tertutup. Dia hanya bisa terus bertahan hidup di dunia iblis, tetapi itu bukanlah hal yang mudah untuk bertahan hidup. Sekarang dia tidak tahu berapa lama dia ingin hidup di dunia iblis, dan dia tidak bisa bergabung dengan tanah suci Sanxing, dan tidak bisa mendapatkan pil penyembuh jiwa 9 putaran. Yang lebih penting, dia memiliki jejak sihir di tubuhnya. Kalau dia tetap tinggal di alam iblis, bisa jadi sihirnya akan terus berkembang biak, dan kemudian akan benar-benar dirasuki iblis. Ini juga semacam penempaan. Ye Chen menghela napas, dan sekarang dia hanya bisa menerima kenyataan ini. 3 hari kemudian, Ye Chen muncul di suku iblis. Itu adalah suku berukuran sedang dengan ratusan ribu orang. Sering kali ada pengganggu yang kuat. Maafkan aku, tuanku. Biarkan aku pergi. Haha, biarkan kamu pergi. Aku belum cukup bermain. Jika kamu tidak mati, aku akan mempertimbangkan apakah akan membiarkanmu pergi. Haha. Segera setelah Ye Chen memasuki suku itu, dia melihat seorang pemuda mengendarai Warcraft besar dengan tanaman merambat ajaib terikat di belakangnya. Binatang buas itu berlari liar di suku itu. Pria dan iblis itu berpegangan di tanah. Pakaiannya rusak dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia memohon belas kasihan. Maafkan aku, tuanku. Sangat menyebalkan sampai aku memotong lidahnya. Anak laki-laki itu berkata dengan tidak sabar. Dalam sekejap, beberapa pria iblis datang, dan mereka memotong lidah iblis itu dengan tangan dan kaki mereka. Pria iblis itu penuh darah, dan wajahnya kesakitan. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Iblis itu tidak menyenangkan. Kamu bisa menangkap 2 iblis untukku. Jika kamu menginginkan wanita cantik, aku akan bersenang-senang. Pemuda itu tersenyum ganas. Baik, tuan muda. Para pria iblis di sekitar anak laki-laki itu memberi hormat dengan hormat. Ye Chen mengerutkan kening melihat penderitaan pria dan iblis itu. Di dunia iblis, di bawah status manusia dan iblis, iblis, sebagai penduduk asli dunia iblis, benar-benar menjadi mainan bagi iblis. Dia bisa bermain sebanyak yang dia mau. Entah mengapa, hati Ye Chen penuh dengan rasa kasihan terhadap manusia dan iblis. Mungkin karena manusia dan iblis pada dasarnya adalah manusia, dan ada beberapa perbedaan di antara mereka. Bagaimanapun, manusia, iblis, dan manusia-manusia semuanya adalah manusia. Di hadapan iblis yang sebenarnya, akan ada beberapa. Bunuh dia, kata anak laki-laki itu dengan santai. Puff, begitu suara anak laki-laki itu jatuh, pria di sampingnya mengambil telapak tangan dan memukul kepala iblis itu. Pemuda itu sepertinya merasakan tatapan mata Ye Chen dan menatap Ye Chen. Dengan tatapan mata yang dingin, dia mengangkat jari kakinya tinggi-tinggi dan berkata, "Kamu, kemarilah padaku." Ye Chen melihat sekeliling, dan anak laki-laki itu menunjuk ke arah Ye Chen dan berkata, "Itu kamu. Kemarilah untukku." Ye Chen lewat, dan pemuda itu berkata, "Aku benci orang lain melihatmu dengan mata seperti itu. Jika kamu mencungkil matamu sendiri, aku akan mengampuni nyawamu." Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa aku harus mencungkil bola mataku sendiri? Aku tidak bodoh. Apakah kamu berani menentang kata-kataku?" Pemuda itu berkata dengan marah. "Mengapa aku tidak berani? Siapa kamu?" Ye Chen menatap pemuda itu dengan kepala terangkat. Wajah pemuda itu menjadi muram, dengan tatapan membunuh di matanya dan berkata, "Tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Apakah kamu sudah melihat akibat dari orang ini? Apakah kamu ingin menjadi seperti dia? Kamu bisa mencobanya." Ye Chen menjadi acuh tak acuh. "Ikat dia, aku ingin bersenang-senang dan biarkan dia tahu betapa hebatnya aku." Lambaian tangan pemuda itu, dengan senyum dingin. Beberapa pria di sekitar bocah itu segera bergegas dan mengepung Ye Chen. Satu persatu, mereka memancarkan aura jahat yang kuat dan menyerbu Ye Chen.
Ye Chen mendengus dingin. Beberapa pria itu teralihkan perhatiannya. Ye Chen sama sekali tidak memperhatikan mereka. Pada saat beberapa pria itu bergegas maju, tinjunya meledak, dan kekuatan yang mendominasi langsung meledakkan kedua pria iblis itu dan menghancurkan tubuh mereka. Kemudian, Ye Chen menekan ke bawah dengan satu tangan, dan kekuatan penghancur menyapu keluar. Kepala dua pria yang tersisa hancur dan terbunuh dalam hitungan detik. 4 pria terbunuh dalam sekejap. Wajah pemuda itu berubah drastis, dan dia dengan cepat mundur. Ye Chen melangkah keluar dengan momentum yang ganas dan menghalangi jalan pemuda itu. Dia berkata dengan dingin, "Kamu tadi sombong. Sekarang apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan?" Bocah itu sedikit ketakutan. "Aku akan mengampuni nyawamu jika kau mencungkil matamu," kata Ye Chen dingin. "Kau tahu siapa aku?" kata pemuda itu dengan marah. Ye Chen berkata, "Aku peduli siapa dirimu. Jika kau tidak mencungkil matamu, kau akan mati hari ini. Di suku ini, jika kau berani menyentuh jariku, kau tidak akan pernah bisa pergi hidup-hidup." Anak laki-laki itu mendengus dingin. Ye Chen berkata pelan, "Setidaknya sebelum aku tidak bisa pergi, kau tidak hanya pasif dengan jarimu, tetapi hidupmu juga bukan milikmu." Pemuda itu menatap mata Ye Chen. Mata Ye Chen galak dan mengerikan. Dia tampak seperti iblis dari neraka, yang membuatnya menggigil karena ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Kedua orang itu saling memandang, mata Ye Chen sangat menakjubkan, dan jantung pemuda itu berdebar kencang, dan suasana menjadi padat. "Apakah kamu melakukannya sendiri atau aku harus membantumu?" Ye Chen tampak dingin, dan tidak ada diskusi dalam kata-katanya. Pemuda itu menggertakkan giginya dan berkata, "Aku adalah putra pangeran berpakaian berdarah. Jika kamu berani menyentuhku, ayahku akan membunuhmu." "Kamu sangat cerewet." Ye Chen dengan wajah tidak sabar, tamparan di masa lalu, anak muda itu tidak bisa mengelak, langsung diseret ke udara. Puff, mulutnya berdarah, giginya berdarah, pemuda itu penuh darah, menatap Ye Chen dengan dingin, berkata, "Kamu berani mengipasiku. Jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan ditampar di wajah." Ye Chen dingin. "Kamu akan menyesali apa yang telah kamu lakukan." Anak laki-laki itu meraung. Masih sangat cerewet. Ye Chen menamparkan masa lalu, tubuh muda itu terbang keluar lagi, separuh wajahnya tersedot busuk, darah DC, mengejutkan. "Ah!" Pemuda itu meraung, dan seluruh tubuhnya dipenuhi darah. Ada lapisan mantel berdarah di tubuhnya. Setelah mengenakan mantel berdarah ini, napas seluruh tubuh pemuda itu menjadi berbeda. "Kamu berani memukulku." Pemuda itu bangkit, matanya berubah menjadi darah, dan seluruh tubuhnya penuh darah. Momentum seluruh tubuhnya menjadi sangat kuat, jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Sekarang kekuatannya setidaknya ada 5 tingkat gangguan. "Apa-apaan ini? Bagaimana kita bisa menang 3 tingkat berturut-turut?" Ye Chen ketakutan. Bagaimana mantel berdarah ini bisa begitu mengerikan? "Aku akan membunuhmu." Dengan darah yang mengerikan, pemuda itu bergegas menuju Ye Chen, ditutupi dengan cahaya darah, dan bulan sabit berdarah terbelah, yang sangat kuat. Ye Chen mendengus dingin, "Bahkan jika kamu meningkatkan 3 tingkat, kamu bukan lawanku. Kau hanya bisa mengatakan bahwa wilayahmu sendiri terlalu rendah." Ye Chen menghantam dengan satu pukulan, dan kekuatan penghancur bertabrakan dengan bulan sabit berdarah. Bulan sabit berdarah itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ye Chen melangkah keluar dengan satu langkah, seluruh tubuhnya bersemangat untuk bertarung ke langit, dan medan gas yang kuat meledak keluar. 9 tinju berturut-turut diledakkan dan menghancurkan langit. Pemuda itu menjerit, cahaya darah membumbung ke langit, dan tangannya berulang kali jatuh, dan bulan sabit berdarah jatuh dan bertabrakan dengan tinju Ye Chen. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan bulan sabit berdarah terus-menerus hancur. Tinju Ye Chen menghancurkan segalanya secara langsung dan membombardir pemuda itu. Tubuh bocah itu terbang keluar dan memuntahkan seteguk besar darah. Tubuh Ye Chen bergetar, dan dalam sekejap datang ke pemuda di depannya. Dia mencengkeram leher pemuda itu dan berkata dengan dingin, "Bahkan jika kau mengandalkan cara lain untuk meningkatkan kekuatanmu, itu memang begitu." "Kau..." Anak laki-laki itu sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya dan berjuang, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. "Apakah kamu pikir kamu adalah putra dari pangeran berpakaian berdarah,
dan tidak ada yang berani menyentuhmu. Apakah kamu pikir kamu dapat menutupi langit dengan satu tangan? Ye Chen berkata dengan dingin, mengandalkan reputasi markis berpakaian berdarah seperti mendominasi di mana-mana. Di dunia ini, itu adalah kemampuan nyata untuk memiliki kekuatan yang kuat. Jika kamu bertemu orang sepertimu, hanya ada satu cara untuk mati. Kamu tidak bisa membunuhnya. Pada saat ini, sebuah raungan datang, seorang pria muncul, tampak gugup dan marah pada Ye Chen. Napas pria ini sangat kuat, Ye Chen dapat merasakannya, setidaknya sekitar 6 lapis gangguan. Mengapa tidak membunuh? Ye Chen berkata dengan dingin. Karena dia adalah putra dari markis berdarah. Di suku ini, dia adalah tuan kecil. Jika kamu membunuhnya, kamu tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi. Pria itu berkata dengan dingin. Ye Chen tertawa dan berkata, dunia ini begitu besar, seorang markis yang berdarah dingin dapat menutupi langit dengan satu tangan. Dia adalah anggota suku ini, tetapi apakah dia dapat menutupi langit dengan satu tangan jika dia meninggalkan suku ini? Lepaskan, tuan muda, dan semuanya akan baik-baik saja. Pria itu berkata dengan suara rendah. Ye Chen mencibir, lepaskan dia, apakah kamu akan membiarkanku pergi? Ye Chen berkata, dengan kilatan tubuhnya, dia dengan cepat mundur bersama pemudanya dan bergegas keluar suku, berkata, jika kamu berani mengejarku, aku akan membunuhnya sekarang. Pria itu baru saja akan menyusulnya. Mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak dan berhenti. Tetapi dia tidak bisa melihat Ye Chen membawa anak laki-laki itu pergi. Dia juga meninggalkan suku bersama Ye Chen. Setelah pria itu mengusir keluar dari suku, dia tiba-tiba kehilangan sasarannya dan tidak tahu kemana Ye Chen pergi. Sialan, pria itu menggertakkan giginya karena marah dan meraung. Ye Chen bersama pemuda itu dengan cepat menjauh dari suku, tiba di hutan lebat, pemuda itu akan terlempar ke tanah. Pemuda itu berkata dengan dingin, lebih baik kau bunuh aku, kalau tidak, begitu ayahku datang, kau pasti akan mati. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Ye Chen menatap pemuda itu dengan dingin dan berkata, apa maksudmu tadi? Kau tidak ingin tahu, pemuda itu mencibir. Aku akan bertanya, jika aku ingin tahu, bisakah kau menghentikannya? Ye Chen berkata, sebuah kekuatan jiwa mengalir keluar, langsung ke dalam pikiran pemuda itu. Namun, jiwa Ye Chen segera mengendalikan kesadaran ilahi pemuda itu dan mulai mencari informasi yang berguna. Dengan mencari keilahian pemuda itu, Ye Chen mengetahui bahwa suku itu disebut suku pakaian darah, yang dinamai menurut Markis Pakaian Darah. Markis Pakaian Darah, karakter yang diberi gelar oleh Kaisar Iblis. Dahulu, Markis berdarah memiliki prestasi besar dalam perang suku, dia pernah menyapu bersih satu suku dengan kekuatan satu orang, dan jubahnya pun berlumuran darah. Karena itu, jangan beri dia gelar Marquis of Blood. Sejak saat itu, Markis dari Blood Demon menghentikan suku Blood Demon, dan Markis dari Blood Demon memiliki harta karun, yang bernama Blood Demon. Setelah digunakan, Blood Demon dapat langsung meningkatkan kekuatan hingga 3 tingkat, yang sangat luar biasa. Ternyata Blood Demon adalah Blood Demon. Itu adalah harta karun dari Blood Demon. Ye Chen tersenyum, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa Blood Demon hanya dikenakan sementara oleh para remaja, dan tuan yang sebenarnya adalah Blood Demon Hawk. Blood Demon memiliki tanda jiwa dari Blood Demon Hawk. Markis dari Blood Demon dapat merasakan keberadaan Blood Demon kapan saja, dan mereka dapat menemukannya. Blood Demon ini adalah harta karun. Kamu harus mendapatkannya, Ye Chen berkata dalam hatinya. Kekuatan jiwanya surut, dan pemuda itu terbangun samar-samar. Melihat senyum buruk Ye Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Blood Demon ini bagus, pinjamkan padaku, Ye Chen berkata sambil tersenyum. Wajah pemuda itu berubah dan berkata, setelan iblis darah ini milik ayahku. Bahkan jika kau mengambilnya, kau tidak akan bisa menggunakannya. Jangan khawatir, lepaskan saja, aku akan mengampuni nyawamu. Ye Chen bersenandung dingin. Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan melepaskannya. Kata pemuda itu. Jika kau sangat ingin mati, aku akan membuatmu bahagia. Di mata Ye Chen, ada kilatan niat membunuh, dan niat membunuh yang kuat menyelimuti pemuda itu. Pemuda itu dipenuhi keringat dingin. Ye Chen mengangkat tangannya dan hendak mengambil gambar.
Pemuda itu mengenalinya dan berkata, aku akan melepaskannya. Tangan Ye Chen berhenti dan berkata sambil tersenyum, cepat lepaskan. Pemuda itu menggertakkan giginya, meskipun tidak mau, dia mulai melepaskan pakaian iblis darahnya. Dia mencibir dalam hatinya, bahkan jika dia melepaskan pakaian iblis darahnya, ayahnya dapat merasakan bahwa dia harus membuat Ye Chen terlihat baik ketika dia kembali. Ye Chen secara alami tahu apa yang dipikirkan pemuda itu di dalam hatinya, dan dia tidak peduli. Karena dia menginginkan pakaian iblis darah, dia tentu akan mencoba menghapus tanda jiwa dari pakaian iblis darah itu. Pemuda itu melepaskan pakaian iblis darahnya, yang sangat tipis. Jika dia tidak mendesaknya untuk memakainya, dia akan secara otomatis menyembunyikannya. Jika dia menggunakannya, pakaian iblis darah itu akan muncul, dan kekuatannya akan meningkat 3 tingkat. Ye Chen mendapatkan pakaian iblis darah dan berkata dengan senyum dingin pada pemuda itu, meskipun banyak dari kalian, sulit untuk menghindari kejahatan yang hidup. Apa yang akan kamu lakukan? Ye Chen bersenandung dingin dan sebuah pukulan, yang secara langsung membombardir ladang ramuan pemuda itu. Pada saat ini, cahaya suci melesat keluar dan menyerbu ladang ramuan milik pemuda itu, menghancurkan ladang ramuan milik pemuda itu. Cahaya suci itu langsung dimurnikan, dan roh jahat di dalamnya pun dengan cepat dimurnikan. Ah! Anak laki-laki itu menjerit kesakitan, dan seluruh tubuhnya pingsan. Ye Chen tidak memperhatikan pemuda itu. Pemuda itu sekarang cacat, dan dia tidak bisa berlatih sama sekali. Ye Chen segera meninggalkan tempat kejadian. Yang harus dia lakukan sekarang adalah berlari sejauh yang dia bisa, dan kemudian menghapus tanda jiwa dari pakaian iblis darah, yang dapat dianggap sebagai penghilang kekhawatiran di baliknya. Tuan muda, tidak lama kemudian, sekelompok orang datang ke sisi pemuda itu, melihat remaja itu pingsan, bergegas untuk memeriksa situasi remaja itu. Pemuda itu ditelantarkan. Seorang pria terkejut. Sialan, kita harus menangkap bajingan itu. Singkirkan pakaian iblis darahku dan sia-siakan anakku. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Pada saat ini, seorang pria berpakaian darah berdiri di udara, seluruh tubuhnya penuh dengan darah, seperti sekelompok kemarahan berdarah. Ini adalah markis dari pakaian darah. Jubahnya diwarnai merah oleh darah sihir. Dia telah merasakan arah dari kostum iblis darah, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan darah dan menghilang di udara. Pada saat ini, Ye Chen muncul di samping sebuah berita, dan jiwanya menembus ke dalam pakaian iblis darah. Sebuah jiwa keluar dari pakaian iblis darah dan membentuk bayangan virtual. Bayangan virtual itu berteriak dengan marah, kamu berani mengambil pakaian iblis darahku dan meninggalkan anakku. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, aku akan membunuhmu. Ye Chen mendengus dingin, dan pedang jiwa itu langsung ditebas. Kekuatan jiwa yang kuat melonjak. Tanda jiwa markis yang berdarah itu terkejut, dan sebuah kekuatan pecah untuk melawan pedang Ye Chen. Meskipun kamu lebih kuat dariku, kekuatan jiwamu mungkin tidak lebih kuat dariku. Sekarang aku akan menghapus tanda ini. Tanpa tanda ini, aku akan melihat bagaimana kamu bisa mengejarku. Ye Chen mencibir. Kemudian, 2 pedang jiwa keluar dari alis Ye Chen, dan 2 pedang jiwa itu ditebas, membuat kekuatannya semakin menakutkan. Tanda jiwa markis dari pakaian berdarah meraung dan menahan pembunuhan pedang jiwa. Namun, pedang jiwa itu terlalu kuat. Tanda jiwa markis dari pakaian berdarah tidak dapat menahan pembunuhan 2 pedang jiwa dan musnah lebih dari setengahnya. Kemudian, Ye Chen sekali lagi mengeluarkan kekuatan jiwa, yang secara langsung dan kekuatan jiwa Hou berdarah saling terkikis. Tanda jiwaku memudar. Hou dari pakaian berdarah yang mengejarnya merasa bahwa hubungannya dengan pakaian iblis darah semakin lemah, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Tanda jiwa pada pakaian iblis darah menjadi semakin ilusi. Serangan jiwa Ye Chen yang kuat membombardir, dan jejak jiwa markis berdarah tidak dapat menahannya, terus-menerus aus, dan akhirnya terhapus sepenuhnya. Akhirnya terhapus. Sekarang aku telah merusak induksi. Aku akan melihat bagaimana markis berdarah dapat menemukanku dengan mengandalkan pakaian iblis darah ini. Ye Chen tersenyum dan segera meninggalkan tempat kejadian. Setelah kurang dari beberapa menit, markis berpakaian darah datang ke sini dan merasakan bau pakaian sihir darah. Namun, mereka juga benar-benar memutuskan hubungan dengan pakaian iblis darah,
dan tidak tahu kemana pakaian sihir darah itu pergi. Sialan, Markis berpakaian darah meraung. Pakaian iblis darah adalah harta karunnya yang paling penting. Itu adalah harta karun yang diwarnai dengan pengorbanan darah iblis yang tak terhitung jumlahnya. Itu dapat meningkatkan kekuatan 3 tingkat dalam sekejap. Berapa banyak orang yang mengintip harta karun ini, tetapi sekarang jatuh pada orang yang tidak dikenal. Cari aku, jangan biarkan aku pergi dalam jarak 1000 mil. Markis berdarah itu ganas. Ya, sepertinya mantel darahku sudah lama tidak ternoda darah. Yang lain sudah lupa bagaimana asal mula markis mantel darahku. Markis berdarah itu dipenuhi dengan roh jahat yang dingin, yang membuat orang-orang yang hadir bergidik. Ye Chen tiba di puncak gunung yang tidak berpenghuni. Dia meninggalkan jejaknya sendiri pada jas iblis darah dan menjadi harta karunnya sendiri. Jas iblis darah itu secara otomatis meleleh ke dalam tubuhnya. Pada saat jas iblis darah meleleh ke dalam tubuhnya, matanya memancarkan semburan cahaya darah, aliran roh jahat melonjak, dan seluruh orang itu tampak kerasukan. Itu sangat ganas. Pakaian iblis darah terkontaminasi dengan terlalu banyak darah jahat. Jika digunakan dalam jangka waktu yang lama, akan ada masalah besar. Jiwa tua itu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan wajahnya menjadi berwibawa. Cahaya darah di mata Ye Chen menghilang, tetapi matanya berubah. Seluruh orang itu masih memancarkan semacam roh jahat. Momentum dan temperamen seluruh tubuhnya berubah, dan dia tidak terlihat seperti Ye Chen sebelumnya. Kemudian, roh jahat Ye Chen berangsur-angsur melemah, tetapi sangat tidak stabil. Ekspresi Ye Chen tampak sedikit menyakitkan, seolah-olah mencoba melawan roh jahat dari baju iblis darah. Roh jahat itu menjulang. Itu ditekan untuk sementara waktu dan kemudian bangkit kembali. Ye Chen meraung ke langit, dan Tian Linggei menyemburkan aliran darah, yang ditekan oleh kekuatan yang kuat. Hukum negeri dongeng di tubuhnya berkedip, dan rune keluar untuk menekan roh jahat itu. Roh jahat Ye Chen menghilang, dan mata serta momentum Ye Chen berubah kembali ke penampilan aslinya, dan jiwa orang tua itu pun merasa lega untuk sementara. Roh jahat dari baju iblis darah terlalu kuat. Itu dapat memengaruhi pikiranku. Itu tidak dapat digunakan dengan mudah. Aku bukan iblis. Aku mudah dipengaruhi oleh roh jahat dari baju iblis darah, melahap pikiranku dan berubah menjadi iblis. Ye Chen juga mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Kamu tidak harus menggunakan baju iblis darah. Jiwa tua itu menggelengkan kepalanya. Ye Chen mengangguk. Meskipun baju iblis darah itu jahat, itu dapat meningkat 3 level ketika digunakan pada saat yang paling kritis, yang dapat sepenuhnya mengubah hasil dari seluruh pertempuran. Berani menghapus tuan muda dan mengambil pakaian iblis darah, kamu harus mati. Pada saat ini, kedua sosok itu dengan cepat bergegas, aura yang kuat menyelimuti, Ye Chen menggigil di sekujur tubuh. Aku menemukannya dengan sangat cepat. Mata Ye Chen menunduk. Dia tahu bahwa itu pasti saat dia menekan pakaian iblis darah sehingga darahnya meledak ke langit dan menarik perhatian kedua orang ini. Meskipun kekuatan kedua orang kuat iblis ini hanya terganggu, mereka telah mencapai 7 tingkat keadaan terganggu, melampaui 3 tingkat Ye Chen. Selain itu, mereka dibunuh oleh 2 orang bersama-sama, yang memberi tekanan besar pada Ye Chen. Markis berdarah berani memprovokasi. Kau benar-benar mencari kematian. Seorang iblis meraung, dan gas sihir yang agung melonjak, dan roh jahat surga dan bumi melonjak. Dengan kilatan cahaya dingin di mata Ye Chen, metode suci pertempuran terungkap, dan semangat bertarung mencapai langit. Dia meniup dan membunuh salah satu orang kuat iblis dengan tongkat Kowloon di tangannya. 9 naga ajaib terbunuh bersama-sama. Yang kuat dari iblis itu memberikan minuman dingin dan menekan dengan satu tangan. Kekuatan yang kuat menyerbu masuk, dan 9 naga ajaib meledak langsung di bawah kekuatan yang kuat ini. Orang kuat iblis lainnya membunuhnya dengan senjata sihir di tangannya, dan cahaya sihir bergegas ke Ye Chen, yang sangat kuat. Tubuh Ye Chen dengan cepat mundur, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan emas. 9 tingkat area terlarang terungkap. Tongkat sihir Jiulong melambai dan bertabrakan dengan senjata sihir. Ledakan, tubuh Ye Chen mundur, dan 2 iblis yang kuat terbunuh bersama. Tekanan yang kuat diselimuti. Ye Chen merasakan rasa penindasan. Dia mengayunkan tongkat sihir Kowloon dan membunuh masa lalu. Kedua iblis kuat itu penuh dengan ki jahat. Pada saat yang sama,
mereka mengeluarkan sepotong sihir yang mengerikan. Kekuatan yang kuat melonjak dan menghancurkan Ye Chen secara langsung. Darah Ye Chen melonjak dan matanya tenggelam. Jika dia tidak menggunakan cahaya suci, dia tidak akan bisa bersaing dengan dua iblis kuat itu. Namun, begitu dia menggunakan cahaya itu, dia pasti akan menarik perhatian iblis lainnya. Dengan cara ini, dia akan menjadi sasaran kritik publik. Ye Chen menggertakkan giginya dan mendesak pakaian iblis darah. Semburan cahaya darah keluar. Mata Ye Chen dipenuhi dengan cahaya berwarna darah, dan pakaian iblis darah muncul. Seluruh cahaya darah Ye Chen melonjak, memancarkan roh jahat. Pada saat pakaian iblis darah diaktifkan, momentum Ye Chen meningkat pesat dan langsung mempromosikan 3 alam. Dia telah mencapai 7 tingkat keadaan gangguan, mencapai ketinggian yang sama dengan kedua iblis itu. Dia bisa menggunakan pakaian iblis darah. Kedua iblis itu terkejut. Bunuh. Ye Chen meraung, darah di matanya dingin, dan seluruh tubuhnya membunuh. Dia menghancurkan tongkat naga di tangannya. Roh jahat di tongkat sihir Jiulong menjadi lebih menakutkan. Tongkat sihir Kowloon telah diaktifkan. Roh itu selalu ketakutan. Tongkat sihir Kowloon selalu tenang sebelumnya. Itu hanya sedikit lebih kuat dari senjata biasa, tetapi tidak menghasilkan kekuatan yang paling menakutkan. Sekarang Ye Chen mengenakan pakaian iblis darah, dan seluruh orang itu seperti iblis. Kekuatan tongkat 9 naga telah diaktifkan. 9 naga ajaib meraung dan membunuh. Kekuatan yang kuat menyapu, dan wajah kedua iblis yang kuat itu berubah drastis. Betapa kuatnya, dua iblis kuat merasakan kesempatan membunuh yang mengerikan, dan roh jahat di seluruh tubuh juga meledak ke beberapa titik. Satu iblis kuat membunuh dengan senjata ajaib, yang lain dengan pedang ajaib. Kedua kekuatan itu sangat mengerikan. Ledakan. Ketiga kekuatan itu bertabrakan dalam sekejap. 9 naga ajaib itu berayun penuh. Kekuatan tongkat sihir Kowloon terinspirasi. Itu langsung menghancurkan serangan dua iblis kuat dan melakukan serangan langsung pada naga kuning. Puff, puff. Dua iblis kuat terbang keluar, memuntahkan darah, dan menatap Ye Chen dengan tak percaya. Cahaya darah Ye Chen melonjak, melangkah keluar, kekuatan seluruh tubuhnya melonjak. Tongkat Jiulong meraung, satu tongkat jatuh, dan kekuatan yang kuat keluar. Wajah kedua iblis kuat itu berubah drastis, dan mereka meraung mengeluarkan kekuatan terakhir mereka untuk menahan serangan Ye Chen. Ledakan, tongkat sihir Jiulong begitu kuat sehingga menghancurkan segalanya. Tubuh kedua iblis kuat itu hampir meledak. Ye Chen memainkan dua cahaya suci dan langsung menutupi kedua iblis kuat itu. Ah! Cahaya suci mencium bau gas ajaib, dan kedua iblis kuat itu berteriak, ketakutan. Ini adalah cahaya. Kamu menebak dengan benar, tetapi hadiahnya adalah kematian. Kata-kata Ye Chen dingin dan jahat, seperti iblis, yang membuat orang merasa menyeramkan. Di bawah pemurnian cahaya suci, kedua iblis itu berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya menghilang. Setan telah melampaui reinkarnasi, dan mereka telah mencapai titik keabadian. Teran tidak dapat memusnahkan mereka. Hanya dengan memurnikan mereka, mereka dapat sepenuhnya dimusnahkan. Cahaya darah di mata Ye Chen masih belum hilang, dan seluruh tubuhnya penuh dengan roh jahat, yang tampaknya telah terkikis oleh sifat jahat. Ye Chen, jiwa tua itu tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi dan segera mengeluarkan suara minuman. Sosok jiwa tua itu secara langsung memengaruhi kesadaran ilahi Ye Chen. Cahaya darah di mata Ye Chen menyala. Dia membuat raungan untuk melawan sifat jahat dan menekannya. Seluruh tubuh Ye Chen ditutupi oleh cahaya suci, dan pakaian sihir darah menghilang. Cahaya darah di mata Ye Chen berangsur-angsur memudar, tetapi roh jahat masih belum memudar. Cahaya di matanya sangat dingin, yang membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Sifat iblis telah berkembang biak dan menjadi semakin serius. Jika kamu terus tinggal di dunia iblis, kamu akan jatuh ke jalan iblis cepat atau lambat. Jiwa tua itu tampak khawatir. Ye Chen berusaha sekuat tenaga untuk menekan sifat iblisnya, yang jauh lebih kuat dan telah mulai memengaruhi pikiran Ye Chen. Ini adalah hal yang mengerikan. Begitu Ye Chen dong membunuh, sifat itu pasti akan keluar dan memengaruhi Ye Chen. Setelah beberapa saat, sifat jahat itu ditekan oleh Ye Chen. Ye Chen berkeringat di sekujur tubuhnya dan tampak sangat lelah. Di masa mendatang,
pakaian sihir darah tidak dapat digunakan lagi. Ini adalah hal yang jahat. Itu akan membuat sihirmu menjadi kuat. Akhirnya, itu akan menggerogoti dan dirasuki sepenuhnya. Kata jiwa tua itu dengan tajam. Ye Chen tampak berwibawa. Baru saja dia tahu dengan jelas betapa kuatnya sifat iblis dalam tubuhnya. Dia berusaha keras untuk menekannya. Selain itu, dia berhasil menekannya dengan menggunakan kekuatan daftar Feng Shen dan hukum Xiandao. Tahun ini di dunia iblis, aku telah membunuh terlalu banyak dan telah terpengaruh. Aku harus pergi secepat mungkin. Aku tidak boleh dirasuki. Ye Chen mengepalkan tinjunya. Dia membayar begitu banyak. Jika dia dirasuki, semua usahanya akan sia-sia. Mulai sekarang, jangan gunakan pakaian iblis darah dan kurangi pembunuhan. Berkonsentrasilah pada latihan untuk jangka waktu tertentu, dan gunakan kitab suci Buddha untuk mengusir sifat iblis dalam tubuhmu. Jiwa tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan meninggalkan tempat kejadian. Kitab suci Buddha dapat memurnikan pikiran orang. Ini bukan yang dapat dilakukan oleh cahaya suci. Sihir dalam tubuhmu dapat dimurnikan oleh kitab suci Buddha. Ye Chen bersembunyi di sebuah gua, jiwa tua itu menasihati suatu cara. Ketika Ye Chen berada di wilayah barat, dia mempelajari kitab suci untuk jangka waktu tertentu, beberapa ayat kitab suci dihafalkan di dalam hatinya. Sekarang ayat-ayat itu dapat digunakan untuk mengusir setan.